Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Rahma. Apa kabarnya Bu Rahma hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya baik Bu. Bu Mayang bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, baik Bu Rahma. Oh iya Bu Rahma, hari ini Bu Rahma akan melakukan proses coaching ya dengan Iya, guru. betul. Nah, sebelum kita melakukan coaching, ya sebelum melakukan proses coaching, ada yang sedikit ingin saya sampaikan Bu Rahma. Iya Bu, boleh silahkan Bu. Pertama-tama, saya akan mendiskusikan rubrik penilaian hari ini. Baik, Bu, pada hari ini, coach dan coachee akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur Tirta atau belum? Terus kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada koci dan juga bagaimana koci tersebut merespon dan menanggapi pertanyaan dari coachnya. Dan jangan lupa disesuaikan dengan prinsip-prinsip koci diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Saya akan memberikan pertanyaan pada Bu Rahma tentang kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan pada coaching hari ini. Ini Bu, kompetensi yang ingin saya kembangkan pada coaching hari ini yaitu eh, present, kemudian mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan berbobot Bu Mayang. Oh, seperti itu ya, Bu. Terus pertanyaan yang kedua, kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan secara spesifik yang ingin Ibu observasi? Nah, ini Bu, yang kompetensi secara spesifik yang ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan berbobot, Bu. Oke, Bu Rahma. Kemudian yang terakhir, indikator yang bagaimana yang ingin Ibu peroleh dari proses coaching hari ini nanti bersama Bu Sri. Ini Bu, saya ingin ya keinginan saya, harapan saya itu nanti saya bisa menemukan solusi dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya, Bu. Oh, seperti itu ya Bu Rahma. Oke, siap Bu Rahma. Demikian dulu ya Bu, praobservasi kali ini. Silahkan Ibu melakukan coaching bersama Bu Sri. Ya Bu, terima kasih ya Bu atas kesempatannya. Bu Mayang sudah menyempatkan waktu untuk menyupervisi saya ya Bu. Saya akan melanjutkan proses coaching dengan Bu Sri Rahayu. Izin waktunya ya Bu. Ya, silahkan Bu Rahma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Sri, selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Rahma. Terima kasih ya, Bu Rahma. Sebelumnya, Bu Rahma sudah bersedia menunggu saya loh hari ini. Iya, sepertinya Bu Sri ini sangat luar biasa ini nampaknya hari ini. Ini Bu, adakah hal penting Bu yang ingin Bu Sri sampaikan kepada saya Bu? Iya Bu. Pertama, sang jelas saya ingin menjalin silaturahmi ya dengan Bu Rahma. Kemudian ada hal yang menurut saya ini penting sekali Bu untuk diobrolin dengan Bu Rahma. Begitu Bu. Oh, saya jadi penasaran ini Bu. Hal penting apa sih Bu? Gini ya Bu ya, saya itu ingin dapat solusi Bu. Saya merasa ya bahwa anak-anak didik saya, kebetulan saya ini kan wali kelas 4 ya, itu ketika pembelajaran yang lain, itu mereka ya termotivasi, sudah bagus, tetapi untuk satu pembelajaran olahraga itu kayak mereka itu nggak ada motivasi begitu Bu. Sehingga saya merasa gimana Oh, ya, saya merasa galau begitu Bu. oh, seperti itu ya Bu. Mudah-mudahan ya Bu dengan pertemuan kita hari ini, dengan obrolan kita hari ini, nanti masalah Bu Sri itu bisa teratasi ya Bu. Nah, ini terus apa sih Bu yang menjadi keresahan Ibu Sri sendiri? Gini Bu, saya itu merasa bingung dan sedih sekali ya.
siswa didik saya kok kurang semangat, kurang motivasi untuk belajar olahraga, bahkan kayak terkesan bosan gitu Bu. Apa karena saya bukan guru olahraga ya? Mungkin karena saya wali kelas, saya notabene adalah guru kelas, sehingga saya itu apa ya, belum menguasai kompetensi dalam hal sebagai guru olahraga bagi siswa-siswa didik saya. Begitu Bu. Tetapi saya ingin siswa didik saya itu ya termotivasi seperti pembelajaran-pembelajaran yang lain dan antusias untuk mengikuti pembelajaran olahraga ini, Bu. Oh, jadi begitu ya, Bu. Dari cerita Bu Sri tadi ya, Bu, menurut Bu Sri sendiri itu kondisi ideal yang seperti apa ya sih, Bu, yang ingin Bu Sri tempuh? Yang jelas saya ini ingin ya meningkatkan motivasi siswa didik saya agar mereka itu tertarik dengan pembelajaran olahraga yang saya berikan, mereka menjadi senang, mereka tertarik, sehingga akhirnya mereka itu ya termotivasi, begitu Bu. Oh, iya betul. Jadi, di sini Bu Sri itu ingin meningkatkan motivasi pembelajaran ya, Bu. Dan kebetulan Bu Sri itu bukan guru olahraga ya, Bu, sehingga anaknya itu, seperti tidak ada motivasi ya, seperti itu ya, Bu Sri? Iya betul Bu. Harapan saya anak-anak didik saya itu bisa termotivasi dalam pembelajaran olahraga. Namun di sini saya bukan guru mapel olahraga sehingga tadi saya merasa bingung juga Bu. Oh, bingung ya, Bu. Tapi, selama ini yang sudah Bu Sri lakukan itu bagaimana, Bu? Ya seperti biasa saya melaksanakan kegiatan pembelajaran itu ya saya ajak mereka ke halaman, kebetulan halaman sekolah kami kan agak luas ya Bu ya untuk pembelajaran olahraga, tetapi kayak mereka itu masih bosan gitu Bu, sehingga saya bingung saya harus mulai dari mana kayak gitu Bu. Oh, seperti itu ya, Bu. Ini Bu Sri kan ini kemarin kan, Bu Sri kan masih mengikuti pendidikan guru penggerak kan, Bu? Iya Bu, betul. Nah, ya kemarin kan kita sudah belajar ya, Bu, tentang pembelajaran berdiferensiasi. Mungkin, Bu Sri bisa, mempraktekkan itu ya, Bu, walaupun Bu Sri sendiri itu bukan, sebagai guru olahraga, namun, coba Bu, mungkin Bu Sri di dalam sebelum memulai pembelajaran kan Bu Sri bisa nih Bu melihat aktivitas anak-anaknya Bu Sri bagaimana, seperti itu. Begitu ya Bu. Iya, Hmm. coba misalnya yang sudah Bu Sri tahu apa Bu Sri? Iya sih, di sekolah kami ya kebetulan itu, 1 minggu itu full ada kegiatan sebelum pembelajarannya. Kalau hari Senin itu jelas upacara bendera ya. Kemudian hari Selasa sampai Sabtu itu literasi. Literasi itu biasanya dilaksanakan jam 7:10 lah, ada senam bersama, kemudian ada pembacaan doa. Namun sebelum literasi, karena kebetulan anak-anak sini kan rumahnya dekat dengan sekolahan, ada yang jam 6 sudah berangkat, bahkan ada yang ya kasih jam 6, jam 6.15, kayaknya paling siang itu setengah 7. Kalau saya amati, saya kan sampai di sekolahan biasanya jam 6 lewat ya Bu, sebelum setengah Iya. 7 itu saya amati tuh ada yang bermain bola, ada yang main petak umpet, ada yang lari kejar-kejaran. Dan ini saya juga sangat tertarik dengan anak-anak perempuan di sini kok kayak saya amati itu seperti suka main sepak bola gitu Bu, karena memang di sini itu ibu-ibunya, bahkan ibu rumah tangga itu mereka pandai loh main sepak bola, bahkan mereka sering bertanding dengan desa lain begitu, sehingga anak-anak dari melihat kegiatan itu kayaknya mereka tertarik. Saya amati, wah ternyata anak-anak perempuan juga ada juga yang hobi main sepak bola. Begitu sih Bu, pengamatan saya sebenarnya beragam ya setiap pagi saya amati kegiatan anak-anak. Nah, itu ya Bu, ternyata Bu Sri juga sudah tahu ya tentang, aktivitas sehari-hari, anak-anaknya Bu Sri di sekolah ya. Mungkin dari aktivitas itu nanti Bu Sri, bisa menyesuaikan atau menerapkannya Bu. Nah ini Bu, usaha apa sih yang ingin Bu Sri, lakukan setelah melihat anak-anak tersebut, aktivitasnya seperti itu? Barangkali Bu Sri sudah punya gambaran. Iya Bu, sebenarnya saya ada gambaran Bu. Kebetulan di daerah sini, SD Negeri 3 Bongas, itu kan letaknya di selatan ya Bu, selatannya Watu Kumpul yang notabene itu apa ya dekat dengan lokasi kehutanan pinus Bu. Dan di sini tuh
ada lapangan desa yang di sekitarnya itu ada hutan pinus. Saya punya ide atau rencana-rencana itu ingin membawa mereka ke sana, Bu, biar di sana itu artinya mereka itu lebih aktif, lebih produktif dan saya bisa menggali potensi mereka karena di alam yang bebas luas ya, Bu. Kalau selama ini kan tempatnya di halaman mungkin terbatas ya, Bu. Mungkin bisa juga Iya. mengganggu kelas yang lain karena kebetulan halamannya ya luas, tapi kan yang namanya halaman sekolahan kan tetap di depannya kan ada kelas-kelas ya. Tapi kalau saya pikir saya ajak ke lapangan desa yang luas itu dan memang di alam, itu mereka akan merasa lebih nyaman, kemudian merasa lebih bebas gitu, Bu. Ya, itu menurut saya ide bagus itu, Bu. Nah, ini Bu, coba dari yang sudah Bu Sri lakukan tadi ya, jika kita menggunakan skala 1 sampai 10, Bu Sri untuk sekarang itu berada di posisi berapa, Bu? Saya pikir sekarang ya, Bu, wah saya malu ini, Bu. Saya pikir saya ini baru di angka 7, Bu, karena menurut saya pembelajaran olahraga yang saya laksanakan ini belum bervariasi ya, bahkan mungkin saya belum bisa mengakomodasi kebutuhan anak. Padahal tadi setelah saya amati itu dari setiap pagi sebelum literasi itu ada yang hobi sepak bola, ada yang hobi lari, main kelereng, bahkan petak umpet. Itu sebenarnya banyak potensi yang harusnya saya gali begitu ya, Bu. Sehingga saya sekarang merasa masih di angka 7, Bu, masih jauh sekali ya, Bu. Makanya saya ingin apa ya, semacam bertukar ide begitu dengan Ibu Rahma. Tapi ini menurut saya sangat luar biasa, Bu. Karena apa? Karena Bu Sri sendiri kan bukan sebagai guru olahraga ya. Cuman Bu Sri itu sudah menilai yaitu di posisi 7. Namun ini Bu, untuk kedepannya bagaimana Bu? Adakah yang bisa membantu Bu Sri, Bu? Eh, ada Bu, sebenarnya ada ya. Potensi di sekolahan itu banyak. Kebetulan di SD saya itu ada beliau namanya Pak Adnan. Itu kebetulan beliau masih wiyata bakti di sini dan memang belum pegang kelas untuk tahun ini. Mungkin saya bisa mengajak beliau untuk berkolaborasi begitu karena kebetulan jarak sekolahan sampai lapangan kan ya nggak jauh sih ya ada beberapa meter ya yang melewati jalan raya sehingga saya harus menggiring anak-anak dengan jumlah siswa yang lumayan banyak. Siswa saya itu sekitar 33 anak. Jadi membutuhkan apa ya koordinasi dan kolaborasi dengan rekan sejawat untuk melaksanakan pembelajaran olahraga tersebut ya biar lebih mudah untuk mengakomodasi kebutuhan-kebutuhan mereka. Begitu Bu, sepertinya gambaran saya seperti itu. Ya, ini mudah-mudahan ya Bu, dari obrolan kita hari ini, Bu Sri bisa terrealisasi ya Bu. Amin, terima kasih ya Bu atas solusinya. Sekarang saya merasa lega, bahkan saya sudah berangan-angan ingin segera melaksanakan pembelajaran itu Bu. Kebetulan kan jadwalnya 1 minggu itu 1 hari ya, dibuat jamnya itu full di 1 hari karena memang di sini untuk SD saya sendiri, SD Negeri 3 Bongas, itu belum ada guru mapel olahraganya itu sejak lama, sehingga memang di sini untuk pembelajaran olahraga itu dirangkap oleh guru kelas, ya bukan hanya saya, tetapi wali kelas yang lain juga sama seperti itu dan mungkin juga merasakan keresahan yang sama, namun belum berani seperti saya yang apa ya ingin mengeluarkan keresahan saya, ingin mendapatkan solusi begitu. Alhamdulillah sekali hari ini saya dapat kayak semacam apa ya Bu ya, dorongan semangat biar saya itu bisa melaksanakan pembelajaran yang lebih berpihak kepada murid, pembelajaran yang menyenangkan dan tentu saja saya juga akan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi sehingga pembelajaran itu menyenangkan bahkan bisa meningkatkan motivasi siswa-siswa saya. Kurang Betul. lebihnya begitu Bu. Iya Bu Sri, ini harapan saya ya Bu. Nanti kira-kira kapan Bu ini Bu Sri mau memberikan kabar gembira untuk saya sudah anak-anak sudah termotivasi Bu Rahma seperti itu. Hmm, Insya Allah untuk 2 bulan ke depan ya Bu, saya akan memberi perkembangannya karena saya merasa tadi saya masih berada di angka 7. Saya ingin naik ketika
pertemuan nanti kita selanjutnya, saya itu ingin berada di rentan angka 10, ya minimal 9 lah, tapi saya sangat optimis untuk meraih di angka 10 begitu Bu. Jadi menurut saya ya kurang lebih 2 bulan Bu. Nah, pasti nanti saya akan agendakan dan saya minta waktunya Ibu untuk bisa bertemu saya. Ya, saya tunggu kabar baiknya. Nah, terima kasih ya, Bu. Ya, sama-sama Bu. Sampai bertemu kembali, Bu Sri. Terima kasih Ibu. Selamat beraktivitas. Ya, Assalamualaikum Bu Rahma. Waalaikumsalam, Bu Mayang. Tadi Ibu udah melakukan coaching dengan Bu Sri ya? Ya Bu, Alhamdulillah saya tadi sudah melakukan coaching, sudah selesai Bu. Alhamdulillah ya. Tapi boleh saya bertanya sebelum mengakhiri ini? Boleh Bu. Ya, tadi sebelum dan sesudah Ibu melakukan coaching, kan pasti Bu Rahma sudah bisa nih mengukur rentang nilai yang Bu Rahma miliki. Terus saya mau bertanya, tadi sebelum dan sesudah, adakah perbedaan skor yang Bu Rahma miliki atau dapatkan? Iya Bu, Alhamdulillah saya sedikit ada peningkatan Bu. Ya, yang sebelumnya dari skor berapa Bu menjadi skor berapa? Yang dari skor 7 sekarang sepertinya sudah 8 Bu. Alhamdulillah ya Bu Rahma ya, jadi ada peningkatan ya. Nah, sebelum penutupan ya Bu, saya akan menanyakan beberapa hal pertanyaan lagi. Setelah observasi yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Tadi Bu, saya sudah melakukan coaching yaitu dengan alur Tirta ya Bu. Yang pertama dengan menanyakan tujuannya, kemudian dilanjutkan dengan mengidentifikasi, terus rencana aksinya, kemudian di dalamnya juga ada tanggung jawab dari itu Bu yang sudah saya lakukan terhadap si coach Bu. Oke, Bu Rahma. Menurut saya sebagai observer ya, tadi coaching Bu Rahma sama Bu Sri sudah baik dan alurnya juga sudah sesuai dengan alur Tirta dan juga Bu Rahma sudah berusaha menggali dan memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada Bu Sri sehingga Bu Sri tadi bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Terus coaching tadi juga kan sesuai dengan prinsip-prinsip coaching. Pertanyaan terakhir ya Bu, sebelum kita tutup yaitu kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil Ibu melakukan coaching barusan? Ya Bu, kompetensi yang ingin saya kembangkan dan ingin saya lakukan yaitu dengan cara lebih memahami lagi Bu tentang proses alur Tirta sehingga nanti saya akan melakukan coaching dengan lebih baik lagi Bu, seperti itu. Oh gitu ya Bu. Nah, ya udah, semoga ke depannya kita bisa melakukan coaching lebih baik lagi ya Bu ya. Amin Bu. Ini saya juga berterima kasih Bu karena Bu Mayang sudah mau meluangkan waktunya, sudah mau menyupervisi saya Bu. Jadi setelah supervisi ini alhamdulillah saya ada peningkatan Bu. Dan ya, demikian observasi bagi kita. Saya tutup ya Bu. Iya Assalamualaikum Bu. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.